Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ilah li syafaati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Asyuti, jami masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 2. Surat An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wa atul yatama. Wa atu lan paringono sapa sira kabeh, lan paringono sapa sira kabeh al-yatama ing pira-pira bocah yatim, as-sighara ingkang padha cilik-cilik, alladzina ya wong akeh la aba kang ora ana bapak iku maujud lahum kaduwe al-yatama, maringi amwalahum ing pira-pira bondone al-yatama. Idza balahu ing dalem arikala balek sapa al-yatama. Wala tatabaddalu lan aja ngganti sapa sira kabeh al-khabitha ing perkara kang jember. Ing perkara kang jember al-harama rupane perkara haram. Bitayyibi kelawan perkara kang bagus, al-halali tegese halal. Tak khuduhu tegese ngalap sapa sira kabeh ing al-khabith bidzullihi bibadlihi napa bidzullihi nggih jenengan baknya ada satu napa dua, bidzullihi napa baknya apa bibadlihi, kedap cek redaksi yang lain. Karena kalau bibadlihi ya memang pasti bibadlihi. Kalau bidzulihi jenengan kan nggih pakai baknya satu napa bakipun kali. Setunggal. Tapi pakai dal napa zal? Dal. Pakai dal. Pakai dal napa Baik kalih dal. Oh. Jadi memang nggih perlu kita tahu. Jadi kalau di redaksi Maktabah Syamilah itu pakai dal. Baknya satu pakai dal. Baknya satu pakai dal. Dan itu nggih masuk juga. Artinya makna itu bisa tercover dengan bibadlihi, berarti baknya dua, atau baknya satu tapi bukan dal. Jadi tak khuduna badalahu atau tak khuduna bibadlihi, itu maknanya benar. Tapi nek baknya satu pakai dal itu tidak bisa. Jadi yang benar niki kalau sesuai dengan yang di Maktabah Syamilah itu pakai dal nggih. Jadi bukan dal. Jadi tak khudunahu tegese ngalap sapa sira kabeh ing al-khabith badalahu ing dadi gantine thayyib. Jadi mengambil yang haram sebagai ganti yang halal. Jadi yang diambil itu malah yang haram. Kama taf'aluna. Kaya dene oleh agawe sapa sira kabeh. Min ahdil jayyidi. Saking ngalap perkara kang bagus. Mimalil yatimi saking bondone bocah yatim.
wajak lirodii lan ngalap perkara kang asor mimalikum saking bondone sira kabeh maka nahu ing panggonane aljayid wala takulu lan aja mangan sapa sira kabeh amwalahum ing bondone alyatama mazmumatan hale den kumpulaken ila amwalikum marang pira-pira bondone sira kabeh innahu sak temene akluha sak temene mangan bondo yatim nggih aklaha tegese mangan amwalahum iku kana ana apa aklaha iku khuban dosa zamban tegese dosa kabiron kang gedhe aziman tegese agung. Kemudian ini titik nih, aziman itu kemudian titik, pun titik nih. Jadi ayat 2 di dalam surat An-Nisa ini wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Ini adalah menjelaskan tentang bagaimana kita mengelola harta anak yatim. Kita mengelola harta anak yatim. Ini di dalam Quran ini disampaikan banyak tempat karena memang pada saat itu jadi konteks pada saat Rasulullah itu masih hidup anak yatim itu banyak. Anak yatim itu banyak. Anak yatim itu adalah anak yang kehilangan ayah. Anak yang kehilangan ayah sedangkan anak itu masih dalam usia anak-anak, artinya belum balik. Nah, sudah usia balik bukan yatim lagi. Jadi dia anak-anak itu masih dalam usia belum balik. Jadi perkiraan ya mulai 0 sampai mungkin 10 tahun. Artinya belum balik. Kalau sudah balik tidak dikatakan yatim lagi. Nah, pada saat Rasulullah masih hidup dan pada saat zaman-zaman dulu zaman-zaman kuno saat itu anak yatim itu banyak. Karena apa? Karena sering terjadi peperangan. Jadi peperangan yang berangkat kan laki-laki. Dan pada saat itu peperangan itu bukan peperangan seperti saat kita modern, zaman modern itu bukan. Zaman modern kan sudah ada tentara, artinya TNI yang maju dari Indonesia kan. Tapi pada saat itu tidak. Pada saat zaman kuno itu ada wajib militer. Jadi setiap laki-laki kapan ada peperangan itu wajib berangkat. Wajib berangkat. Jadi maka karena peperangan itu banyak sekali, apalagi pada saat Rasulullah itu berpindah atau hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah itu mulai perang itu pada tahun kedua Hijriah. Mulai peperangan itu pada tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasulullah wafat itu pada tahun ke-11 Hijriah. Pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah itu Rasulullah wafat. Jadi perkiraan tidak sampai 9 tahun. Tidak sampai 9 tahun itu Rasulullah melakukan peperangan itu hampir 75 kali. Bayangkan nih piyambak. Tidak sampai 9 tahun loh, tidak sampai 9 tahun. Rasulullah itu melakukan peperangan kira-kira hampir 75 kali. Karena memang begitu banyaknya orang Arab dan non-Arab yang sangat anti dengan Islam. Maka Islam harus melindungi diri. Islam harus melindungi diri untuk bertahan bagaimana caranya, digempur dari segala sisi, kemudian tercatat oleh ahli sejarah kira-kira 75 kali. Kira-kira hampir 75 kali Rasulullah melakukan peperangan di dalam masa hidupnya yang di dalam kurun waktu 9 tahun itu. Maka ketika terjadi peperangan yang demikian dengan durasi yang sangat banyak itu peperangan itu pasti ada korban jiwa. Pasti.
seperti apa jenenge peperangan Badar saja misalnya. Peperangan Badar itu banyak sekali yang wafat. Dari ketika perang Badar dari golongan kafir Mekah itu yang wafat yang mati 70. Kemudian setahun kemudian perang Uhud. Perang Uhud itu yang wafat dari golongan muslimin itu 70. Jadi gentenan. Ketika Badar itu yang wafat atau yang meninggal dari golongan kafir Mekah 70, setahun kemudian peperangan Uhud ini yang wafat dari golongan muslimin 70. Itu hanya dari 2 perang tok nih. Dari 2 perang tok itu eh, sudah menelan korban 140 orang dari 2 perang itu. Padahal itu perang paling kecil loh ukurannya. Badar itu kan umat muslim hanya 313. Kemudian ketika peperangan Uhud, umat muslim hanya dengan tentara jumlahnya 700 orang. Belum nanti misalnya ada peperangan yang disebut dengan perang napa jenenge perang napa jenenge kula kok supi. Jadi Rasulullah itu melakukan peperangan yang terakhir yaitu perang melawan Romawi. Perang melawan Romawi. Itu Rasulullah mengirim tentara dengan jumlah 30.000. Dengan jumlah 30.000. Itu 30.000 itu nanti yang wafat berapa? Kan ngoten. Nah, maka pada saat itu, pada saat ayat ini diturunkan, konteksnya adalah pada saat itu anak-anak yatim banyak sekali. Anak-anak yatim itu banyak sekali karena banyak kaum muslimin yang wafat. Dan ketika umat muslimin atau orang-orang Islam itu mereka berangkat perang itu pasti dalam keadaan bugar. Nah, keadaan bugar itu ya masih muda, masih kuat, isi roso. Itu pasti punya anak yang isi cili-cili. Nah, maka di dalam Quran, di dalam hadis itu banyak menyebutkan teks-teks yang menyebutkan tentang anak yatim. Jadi nggih sangat relevan sekali karena memang saat itu ngoten. Nah, cuman nek sekarang kita mencari anak yatim itu sulit. Mencari anak yatim itu sulit. Sekarang lebih kepada fakir miskin, yang banyak itu di Indonesia adalah fakir miskin. Nah, anak yatim itu sulit karena tidak ada peperangan seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, ini pada ayat wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bittayyib. Kita diajari oleh Al-Qur'an untuk memanage atau manajemen tentang bagaimana seseorang yang dia itu ngopeni anak yatim, kemudian agar supaya sesuai dengan prosedurnya. Nah, prosedurnya di dalam Quran, ngopeni anak yatim itu bagus loh, apik loh ngopeni anak yatim. Tetapi jika salah prosedur itu malah huban kabiro tadi, menjadi dosa besar karena harus ada prosedurnya. Kebaikan-kebaikan itu harus ada prosedurnya termasuk ngopeni anak yatim. Bagaimana itu? Watul yatama amwalahum. Anak yatim yang ditinggal ayahnya itu nanti akan mendapatkan hak waris dari ayah yang sudah meninggal. Tetapi karena anak itu masih kecil, anak yatim, maka harus ada wali. Harus ada wali. Atau setidaknya kalau tidak ada wali, itu ada kafil. Orang yang dia itu memposisikan diri sebagai orang sing ngopeni. Orang yang menjadi orang tua asuh terhadap anak yatim itu. Termasuk ngopeni harta anak yatimnya. Jadi ketika anak yatim ini dewasa, maka wajib harta itu diberikan kepada anak yatim itu. Tidak boleh kemudian dia mengambil, kemudian korupsi. Nanti bibit-bibit korupsi itu dari situ. Wala tatabaddalul khabitha bittayyib. Jangan kalian merubah atau mengganti, kalau di dalam tafsir Jalalain ini adalah kama taf'aluna min akhdhil jayyid min malil yatim wa ja'lir radi min malikum makanahu. Kalau di dalam tafsir Jalalain ini seseorang ngopeni anak yatim. Anak yatim punya harta.
Misal contoh, anak yatim ini punya harta, yaitu misalnya contoh adalah kain. Karena kain pada saat zaman kuno itu sangat berharga. Kain putih misalnya contoh. Nah, kain putih milik anak ini kualitasnya bagus. Kemudian diganti oleh orang tua asuhnya, diganti dengan kain putih yang kualitasnya rendah. Kemudian ketika dewasa yang diberikan adalah kain putih kualitas rendah. Jadi apa namanya, korupsi. Jadi korupsi itu walaupun dalam skala kecil, misalnya untuk ngupeni anak yatim pun itu dosa, tidak boleh. Apalagi dengan skala besar yang sekarang kita hadapi di negara kita. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Juga ada manajemennya bagaimana? Harta anak yatim tolong jangan dicampur dengan harta orang tua asuh. Betul. Harta anak yatim tidak boleh dicampur dengan harta orang tua asuh. Artinya harus disendirikan. Ngopeni anak yatim maka harus disendirikan. Tidak boleh kemudian seperti suami istri sing dadi saomah kemudian nggonku ya nggonmu ya nggonku, tidak boleh. Nah, niku prosedurnya. Jadi harus dipisahkan karena anak yatim itu nggih bahaya niku yo bagus. Ketika kita ngupeni anak yatim itu adalah sebuah prestasi besar, tetapi ya harus prosedural. Jadi segala sesuatu itu memang harus prosedural. Banyak spirit untuk melakukan amaliyah baik, atau kebaikan. Terkadang orang itu punya spirit yang luar biasa, tapi tidak sesuai prosedur. Ini banyak. Ya contoh, semangat ngupeni masjid, tapi tidak sesuai prosedur. Akhirnya ngupeni masjid salah. Dia semangat banget di dalam urusan sholat, tapi tidak sesuai prosedur. Maka prosedur itu adalah ilmu. Nah, maka kita ngaji, kita belajar. Titik nggih, aziman titik. Walamma nazalat, lan ing dalem semangsane tumurun. Apa ayat? Lan ing dalem semangsane tumurun apa ayat? Taharraju. Mongko padha nganggep abot sapa sahabat. Min wilayatil yatama saking dadi waline pira-pira bocah yatim. Wa kana lan ana iku fihim ing dalem sahabat man utawi mak sapa man wong tahtahu kang iku tetep ing dalem sak ngisore man al asyru utawi 10 awit tamanu utawa 8 minal azwaji saking pira-pira garwa fala ya'dilu mongko ora adil sapa man bainahunna ing dalem antarane al azwaj. Nah, kemudian ketika ayat yang kedua ini turun, para sahabat itu merasa begitu berat. Karena memang orang Arab itu kan masih primitif nih. Orang Arab itu masih primitif. Diwarai manajemen cara pengelolaan harta anak yatim itu mereka merasa berat. Ini memang seperti masyarakat kita. Masyarakat kita itu ketika kita sampaikan tentang bagaimana cara pengelolaan masjid secara syar'i, bagaimana cara sholat yang betul, bagaimana cara pengelolaan zakat dan sebagainya, itu mereka kadang merasa wah abot. Nah, sama niki. Jadi ketika ayat 2 ini turun, itu sebagian dari sahabat itu enten sing ngopeni anak yatim jumlahe 10, jumlahe 8. Tetapi dari 10 anak yatim itu, dari 8 anak yatim itu
mereka jadikan istri, ngoten. Nah, ini sing rada-rada masalah niku. Fala ya'dilu bainahunna, dan mereka tidak adil di antara anak yatim itu. Jadi pada saat itu karena memang orang Arab itu kan jauh dari peradaban, jauh dari peradaban. Jadi jauh dari peradaban itu artinya juga jauh dari akhlak, sopan santun, kemudian jauh dari kebenaran. Jadi ketika mereka punya anak, apalagi anak perempuan yang terkenal pada saat zaman jahiliyah itu terkenal dengan wa'dul banat, terkenal dengan membunuh membunuh anak perempuan hidup-hidup pada saat itu zaman jahiliyah karena dianggap aib, karena nek anak wedok makin nek gede tidak bisa berperang, dan akhirnya dianggap cacat, dianggap aib, dan mereka membunuh anak itu hidup-hidup. Kemudian ketika anak ini ayahnya meninggal dan menjadi yatim, kemudian anak ini maka orang Arab itu menganggap anak ini bukan sebagai manusia sempurna, tetapi sebagai objek yang bisa diwariskan, sebagai objek yang sebagai objek yang bisa dieksploitasi. Itu orang Arab dulu, sehingga di Quran di tafsir Jalalain ini mengatakan wa kana fihim man tahtahu al asyru awis thamanu minal azwaj fala ya'dilu bainahunna. Ada sebagian sahabat punya istri 10. Ya, mohon maaf nih, jangan sahabat lah. Minhum itu fihim itu artinya orang Arab zaman dulu. Jadi orang Arab zaman dulu itu terkadang ada yang punya istri 10, istri 8, itu semuanya adalah karena anak yatim. Jadi mereka itu ngopeni anak-anak yatim sing bapake niku wafat, mulai cilik diopeni, jebul apa? Jebul kepengin dipek bojo. Versi tafsir saya dikatakan seperti ini. Fakanal wahid minhum idza wajada yatimah dzata jamalin wa jamalin rahiba fiha li ajli maliha. Orang Arab dulu ketika menemukan anak yatim yang dzata malin wa jamalin, yang anak yatim itu punya harta banyak karena mewarisi dari ayahnya, kemudian wa jamalin, dan anaknya itu cantik, rahiba fiha li ajli maliha, maka orang itu akan kepingin untuk ngupeni anak yatim itu karena harta juga karena kecantikan. Tapi falayak dilu bainahunna, tapi tidak adil. Nah, itu seperti itulah salah satu poin negatif yang subur pada zaman jahiliyah, yang kemudian ada ayat niki surat An-Nisa. Jadi surat An-Nisa niku adalah termasuk surat yang madaniyah. Madaniyah itu surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu tentang hukum-hukum syariat, menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, menjelaskan tentang prosedur-prosedur bagaimana kita beragama. Jadi tidak terfokus kepada tauhid. Kalau ayat-ayat makiyah yang diturunkan saat Rasulullah ini belum hijrah, itu terfokusnya adalah ayat-ayat tauhid. Nah, ini prosedural sifatnya, yaitu tentang syariat. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, wa in khiftum lan lamun wedi sapa sira kabeh alla tuqsitu, ing yen to ora adil sapa sira kabeh, ta'dilu tegese ora adil sapa sira kabeh fil yatama ing dalem pira-pira bocah yatim. Fataharrajtum mongko nganggep abot sapa sira kabeh min amrihim saking urusane al-Arab. Fakhafu mongko padha wedi sapa al-Arab aidon halim malih Allah ta'dilu, ing yen to ora adil sapa sira kabeh bainan nisa'i ing dalem antarane pira-pira wong wadon. Idza nakahtumuhunna
ing dalem arikala nikah sapa sira kabeh ing Anisa. Fangkihu mongko padha nikah sira kabeh tazawwaju tegese padha nikah sapa sira kabeh bimakna ma ing wong wadon bimakna man kelawan maknane man toba kang bagus sapa lakum kedue sira kabeh minan nisai saking pira-pira wong wadon matna kelawan loro wa thulatha lan telu wa ruba'alan papat ai itnataini tegese kelawan loro itnataini kelawan loro wa salasan kelawan telu salasan kelawan telu wa arba'an lan kelawan papat arba'an kelawan papat la tazidu aja nambahi sira kabeh ala zalika ing atase mengkono arba'an jadi jadi kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fangkihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa prolog atau mukaddimah bahwa pada saat zaman jahiliyah itu memang sangat jahiliyahnya seperti itu. Nah, kemudian turunlah ayat kedua ini, ayat 2 tadi wa atul yatama amwalahum. Ketika seseorang ngopeni anak yatim, itu prosedurnya itu berat, prosedurnya itu rekoso, angel ketika dicapai. Karena memang orang Arab itu tidak biasa untuk manajemen. Nah, para sahabat itu memandang ngopeni anak yatim kok angel temen ya, ngopeni anak yatim kok angel temen. Nah, di dalam Islam itu boleh menikahi anak yatim, itu boleh menikahi anak yatim. Tetapi ada batasan, tidak boleh 8, tidak boleh 10, mboten bareng. Kemudian sakar PDW tidak boleh. Tetapi harus diposisikan betul-betul sebagai istri yang harus dimuliakan. Maka wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, nek pancen sampean kabeh kok wedi samar nek ora adil nek nikahi nek ngerabi nek napa ketika menikah dengan seorang anak yatim apabila kalian takut untuk menikahi anak yatim maka janganlah menikahi anak yatim. Itu maknanya janganlah menikahi anak yatim karena yang dikhitobi wa in khiftum ala tuqsitu itu para sahabat sing mereka itu betul-betul wedi nglakoni dosa ngeten lho. Jadi khitab ini adalah kepada para sahabat sing wedi nglakoni dosa. Mereka dituruni ayat 2 ngoten niku terus mereka terus wedi arep ngopeni anak yatim sebab ndak samar dosa. Akhirnya turun ayat berikutnya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama nek pancen sampeyan wedi nek ngerabi nek menikah dengan anak yatim maka jangan menikah anak yatim. Tapi bagaimana? Fangkihu ma tobalakum. Maka nikahlah dengan wanita-wanita yang bukan anak yatim. Nah, ini keterangan ini adalah keterangan tafsir saya yaitu tafsir Sawi. Qauluhu minan nisa ay ghairil yatama. Maka tadammanat hadhil ayah an-nahya an nikahil yatama min ajli amwalihinna wa ziyadah ala arba'in. Jadi ayat niki nggih minan nisa wa fankihu ma tobalakum. Niku artinya menikahlah kepada wanita yang bukan anak yatim. Nek pancen sampeyan kabeh wedi samar dosa ngopeni anak yatim, wedi sampeyan dosa menapa menikah dengan anak yatim, maka janganlah menikah dengan anak yatim tapi menikahlah kepada wanita-wanita yang selain anak yatim tapi yang tobalakum. Yang wanita itu adalah bagus untuk kalian. Jadi bagus untuk kalian. Bahasa Quran itu redaksi luar biasa. Bagus untuk siapa? Bagus untuk kalian. Terkadang bagus untuk orang lain, ini belum tentu bagus untuk kita. Terkadang bagus menggah orang lain karena dianggap sebagai
kaya, kemudian napa ayu. Tetapi untuk kita ora cocok. Ngoten. Maka niki Quran itu luar biasa. Matobane lakum, sesuatu wanita yang baik itu untuk menggah kalian, mungguh kalian. Jadi yang sesuai, yang cocok. Minan nisa matna boleh 2, boleh 3, boleh 4. Karena konteksnya itu yang apa jenenge Quran itu mengatakan fangkihu matobalakum minan nisa matna wa thulatsa wa ruba. Itu karena konteks yang dihitopi adalah para sahabat. Yang dimana mereka hidup di lingkungan yang lingkungannya itu lingkungan jahiliyah yang punya tradisi menikahi anak yatim 8, 10 dan sebagainya. Dan Quran itu memangkas itu semua. Sing 8 dihilangi, 10 dihilangi. Nek nikah loro wae, opo telu, opo papat. Kemudian diistidroki lagi wa in khiftum. Lan lamun sir wedi sapa sira kabeh ala takdilu. Yen ta ora adil sapa sira kabeh fihina ing dalem anisa binafaqati kelawan nafaqah wal qasmilan gilir fawahidatan mongko nikah ing siji nikah sira kabeh ing wadon siji ing kihuhunna tegese nikah sira kabeh ing wahidah awik tasiru utawa ngringkesa sira kabeh alama ing ngatasi perkara malakat kang miliki apa aimanukum pira-pira tangan sira kabeh minal imai saking pira-pira budak wadon itlaisa krana ora ana iku lahuna keduwe al ima minal hukuki saking pira-pira hak apa perkara li zaujati marang pira-pira bojo dalika utawi mengkono nikahul arba fakot tegese utawi mengkono-mengkono hukum nikahul arba tegese nikah papat fakot mongko bloko awil wahidati to siji awit tasari utawa ngalap budak iku adena luweh parek akrobu tegese luweh cepak luweh parek ila Allah ta'ulu marang yen to ora lacut sapa sira kabeh tajuru tegese ora lacut sapa sira kabeh jadi niki jane perlu pembahasan yang lebih pembahasan yang lebih detail jadi agar tidak salah paham dalam hal ini kan memang banyak orang salah paham dalam hal ini. Jadi yang dihitobi itu para sahabat. Yang dihitobi dengan fankihu ma tabalakum minan nisa imatsna wa thulatsa wa ruba fa in khiftum ala ta'dil itu para sahabat. Yang kita tahu betul para sahabat itu adalah manusia-manusia pilihan yang dianggap sebagai khairul qurun, yaitu sebaik-baik generasi muslim terbaik itu adalah generasi sahabat yang mereka sangat takut untuk melakukan dosa. Ayat sebelumnya ketika menjelaskan tentang manajerial atau manajemen anak yatim, piye carane ngupeni anak yatim, mereka merasa itu sangat berat karena wedi dosa. Ngupeni anak yatim niku wedi dosa. Ngoten. Wedi dosa. Kemudian turun ayat berikutnya yang untuk menghitopi sahabat itu, menghitopi orang yang sama sing wedi dosa. Ini nek pancen sampeyan wedi dosa ngopeni anak yatim utawa wedi dosa nek menapa menikah dengan anak yatim ya maka menikahlah dengan wanita-wanita yang tidak anak yatim. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Itu karena konteks pada saat itu pada zaman jahiliyah nih. Yang mana masyarakatnya itu biasa nek nikah 8, 10, kadang ada yang 15 kan. Jadi wanita pada saat itu konteks pada saat itu adalah konteks di mana wanita tidak dianggap sebagai manusia sempurna. Dianggap sebagai objek yang bisa diwariskan. Objek yang bisa diwariskan. Kemudian Quran ini turun untuk memangkas itu, untuk mengkanter adat-adat jahiliyah yang dianggap sesat itu dengan ayat niku fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba.
Nah, kemudian juga diistidrogi. Istidrogi itu artinya disampaikan kembali oleh Allah. Belum titik tapi masih koma, ada keterangan berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Yo nek pancen sampean 10 napa menikah dengan 2, 3, 4 ana kewajibane, yaiku kewajibane kudu adil di dalam urusan nafkah, dalam urusan gilir. Artinya dalam syariat Islam nek gadah garwa kalih berarti hari Senin itu di garwa pertama, hari Selasa di garwa kedua, hari Rabu garwa pertama dan seterusnya. Jadi muter terus, pindah-pindah terus, nggih, pindah-pindah terus. Itu kan pusing nggih, pusing. Dan nafkah itu bagaimana? Nafkah untuk kebutuhan pokok harus dicukupi semuanya, termasuk kebutuhan makanan, kebutuhan sandang, bahkan kebutuhan papan. Syariat Islam mengatur ketika seseorang dia itu menikah melebihi dari 1, artinya 2, 3, 4. Berarti dia harus punya rumah lebih dari 1 sesuai dengan jumlah istri. Misalnya contoh, dia punya istri 2, dia punya istri 3, berarti harus punya rumah 2, punya rumah 3 untuk masing-masing istri. Jadi syaratnya ya kudu sugih, tidak boleh omahe siji, cilik, bojone loro, repot nih. Jadi nafkah pun harus sempurna, tidak boleh dijadikan satu. Jadi rumahnya sendiri, kemudian harus adil. Adil itu bagaimana? Adil itu rumahnya harus harus sama.